Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas film thriller bersejarah yang berjudul Munich, yang dirilis pada bulan Desember tahun 2005. Disutradarai oleh Steven Spielberg, serta dibintangi oleh Eric Bana dan Daniel Craig. Film ini dibuat berdasarkan buku karya George Jonas tahun 1984 yang berjudul Vengeance. Film ini akan mengisahkan kejadian nyata operasi murka Tuhan, atau yang dikenal dengan nama Operation Wrath of God, atau disingkatnya Operasi Balas Dendam Israel terhadap 11 warga Palestina yang bergabung dalam organisasi September Hitam, yang diduga menjadi dalang dalam peristiwa pembantaian 11 anggota tim Olimpiade Israel pada tanggal 5 September tahun 1972 di Munich, Jerman Barat. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film diawali pada dini hari sekitar pukul 4.30 dengan memperlihatkan 8 militan Palestina yang tergabung dengan kelompok organisasi September Hitam. Mereka mencoba melewati pagar setinggi 1,8 meter menuju asrama para atlet Israel di Stadion Olimpiade Munich. Tampak 4 orang atlet Amerika Serikat yang sedang melintas membantu mereka melewati pagar. Para atlet tersebut mengira kalau kelompok September Hitam itu adalah para peserta Olimpiade. Setelah berhasil melewati pagar, mereka pun memasuki asrama atlet Olimpiade dan mengeluarkan beberapa senjata AK-47 yang disembunyikan di dalam tas. Sementara itu, di dalam sebuah kamar, seorang pegulat Israel yaitu Yosef Goodfriend mendengar suara mencurigakan dari luar. Ketika ia menuju pintu untuk memeriksanya, tiba-tiba para kelompok September Hitam mencoba menerobos masuk dan menodongkan senjatanya. Ia pun menahan pintu tersebut dan berteriak memerintahkan teman-temannya agar melarikan diri. Beberapa jam kemudian, insiden yang terjadi di tempat tersebut pun menjadi topik dan sorotan dunia. Tampak berita-berita di televisi menampilkan suasana menegangkan di apartemen Olimpiade Munich, di mana diberitakan bahwa para kelompok September Hitam tersebut telah membunuh 2 atlet Israel dan menyandera 9 atlet Israel lainnya. Mereka meminta agar pihak Israel membebaskan tahanan Palestina dan meminta pihak Jerman untuk memberikan transportasi aman menuju Mesir. Berbagai upaya pun telah dilakukan pihak keamanan Jerman, namun gagal. Setelah melalui negosiasi yang panjang, kelompok tersebut pun bergerak membawa para sandera menuju sebuah lapangan terbang. Mereka meminta agar pihak Jerman menyiapkan transportasi udara yang aman menuju Mesir. Kemudian, di lapangan udara Fürstenfeldbruck, tampak beberapa reporter berita yang sedang meliput kejadian tersebut secara langsung. Namun tak berselang lama, terjadi sebuah ledakan di kejauhan. Tampak beberapa keluarga korban yang bersedih karena seluruh atlet yang disandra ternyata tewas dalam insiden tersebut. Di waktu yang sama, kita diperkenalkan dengan seorang agen Mossad, yaitu Avner Kaufman, yang merupakan seorang keturunan Yahudi Jerman, dan istrinya yang tengah mengandung, yaitu Dapna. Dengan rasa berduka, Avner menyaksikan daftar 11 korban tewas atlet Israel melalui berita di televisi. Di samping itu, para petinggi Israel mengadakan rapat yang dipimpin oleh Perdana Menteri Israel Golda Meir. Sumber intelijen Mossad pun mengeluarkan 11 nama warga Palestina yang dianggap sebagai dalang di balik pembantaian Munich. Di antaranya adalah Dr. Wadi Haddad, Abu Daud, Mahmoud Hamshari, Abdel Wael Zweiter, Dr. Basil Al-Kubaisi, Kamal Nasser, Kemal Atwan, Abu Yosef, Muhammad Buddha, Hussein Al-Shir, dan Ali Hassan Salameh. Meskipun pihak militer Israel telah memberikan respon dengan mengebom pusat pelatihan militan Palestina di Suriah dan Lebanon, namun Perdana Menteri Golda Meir dan beberapa jenderal menganggap hal tersebut tidak ada gunanya jikalau para dalang September Hitam tidak dimusnahkan. Oleh karena itu, Golda Meir pun memerintahkan agar ke-11 terduga dalang pembantaian Munich dibunuh satu persatu. Singkat cerita, Avner Kaufman pun dipanggil oleh Perdana Menteri Golda Meir, Kepala Intelijen Mossad, dan 2 jenderal tinggi Israel. Karena reputasinya yang cukup bagus, ia diminta untuk menjalankan sebuah misi operasi murka Tuhan
atau yang dikenal dengan nama Operation Wrath of God, untuk membunuh satu persatu orang-orang yang terlibat dalam pembantaian Munich. Setelah menyetujuinya, Haftar kemudian diberi arahan oleh kepala intelijen Mossad, yaitu Ephraim. Ia pun harus menandatangani kontrak tanpa ikatan resmi dengan Israel untuk menghilangkan jejak Mossad dalam operasinya. Ia ditugaskan menjadi pemimpin operasi bersama 4 sukarelawan Yahudi dari beberapa negara yang nantinya memiliki peran masing-masing dalam operasi tersebut. Setelah itu, ia pun diberangkatkan menuju lokasi ke-11 target yang berada di Eropa. Di sini, kita diperlihatkan scene saat kelompok September Hitam menerobos masuk kamar atlet Israel. Dalam insiden ini, 2 orang atlet berhasil melarikan diri, sementara 2 orang lainnya tewas dibunuh saat mencoba melakukan perlawanan. Kemudian, 9 orang yang tersisa dijadikan sandera. Scene selanjutnya, Avner Kaufman pun tiba di Eropa. Ia mengunjungi sebuah bank yang berada di Swiss dan mengambil sejumlah uang untuk memulai operasinya. Setelah itu, ia pun berkumpul bersama 4 sukarelawan Yahudi dari beberapa negara yang sebelumnya telah direkrut oleh agen Mossad. Di antaranya adalah seorang supir profesional dari Afrika Selatan, yaitu Steve. Kemudian, seorang ahli bahan peledak dari Belgia, yaitu Robert. Seorang mantan tentara Israel sekaligus pembersih, yaitu Carl. Dan seorang pemalsu identitas dari Denmark, yaitu Hans. Sambil menikmati makan malam, mereka pun saling berkenalan dan membahas misi yang akan dilakukan. Kemudian, Haftar mengunjungi Jerman dan mendatangi seorang anggota faksi sayap merah untuk mencari tahu keberadaan ke-11 target yang ia cari. Ia pun kemudian diarahkan menuju Italia untuk bertemu dengan informan yang lebih mengetahui orang-orang yang dicarinya. Ditemani oleh rekan lamanya dari Jerman, yaitu Andreas, mereka pun melakukan negosiasi dengan seorang informan Italia, yaitu Tony. Dengan harga mahal yang ditawarkan, Andreas pun menyarankan untuk tidak mempercayainya. Namun, saat Haftar menyebut seluruh nama yang ia cari, Tony pun memberitahu keberadaan salah satu targetnya yang kebetulan sedang berada di Roma, Italia, yaitu adalah Abdel Wael Zweiter. Ia pun menyepakati kontrak dengan Tony dan memerintahkan Andreas untuk kembali. Setelah mendapatkan informasi keberadaan salah satu targetnya, Haftar dan 4 rekannya pun mulai menjalankan operasinya. Di sini, tampak seorang target, yaitu Abdel Wael Zweiter, yang bekerja sebagai seorang seniman sekaligus penerjemah Palestina. Ia menjadi target operasi setelah diduga menjadi salah satu dalang di pembantaian Munich. Saat Abdel Zweiter hendak pulang menuju apartemennya, Haftar dan Robert pun membuntutinya. Ketika ia akan memasuki lift, mereka pun menembaknya beberapa kali hingga ia tewas. Setelah berhasil melancarkan misi pertamanya, Haftar kemudian berangkat ke Prancis untuk menjumpai Tony di Paris. Ia diarahkan bertemu dengan atasannya, yaitu Louis, yang merupakan seorang informan Prancis profesional. Di sini, Haftar menyamarkan identitasnya dengan mengaku sebagai pebisnis Amerika yang sedang menjalankan urusan pribadi. Setelah itu, Haftar berkumpul kembali bersama rekan-rekannya untuk membunuh seorang target selanjutnya yang telah ia dapat dari Louis, yaitu Mahmoud Hamshari. Target tersebut merupakan seorang perwakilan organisasi pembebasan Palestina di Prancis yang diduga menjadi dalang dalam pembantaian di Munich. Di hari selanjutnya, Robert pun menyamar menjadi seorang jurnalis untuk merancang sebuah bom telepon di rumah Mahmoud Hamshari. Di sini, Robert sempat bertanya kepada Hamshari mengenai pembantaian atlet Israel di Munich. Hamshari pun menjelaskan bahwa selama puluhan tahun, Palestina juga mengalami hal yang serupa, bahkan lebih buruk. Namun meskipun begitu, Hamshari tidak membenarkan insiden yang terjadi di Munich. Kemudian, Robert pura-pura meminjam telepon untuk merancang sebuah bom. Keesokan harinya, Haftar dan timnya menyamar menjadi tim perbaikan rumah. Mereka pun memasuki rumah Hamshari ketika Hamshari dan keluarganya sedang pergi. Setelah itu, mereka memasang sebuah bom
di telepon yang telah dirakit sebelumnya. He picks up the then take out the key. Kemudian, ketika Hamsyari dan keluarganya pulang, Hafner dan timnya pun melakukan aksinya. Setelah Hamsyari berada sendiri di rumahnya, Carl pun mencoba menghubunginya melalui telepon. Kemudian, Hamsyari pun mengangkat telepon tersebut yang telah dipasang dengan bom. Setelah memastikan bahwa itu adalah Hamsyari, Robert pun meledakkan bom yang telah dipasangnya. Keesokan harinya, mereka mendapat kabar bahwa Mahmud Hamsyari tidak tewas dalam ledakan tersebut. Ia dinyatakan tewas seminggu setelah dirawat di rumah sakit. Di hari berikutnya, Hafner dan timnya pun tiba di Siprus untuk melacak keberadaan salah satu target operasinya, yaitu Hussein Abad Al-Shir. Ia merupakan perwakilan dari kelompok gerakan pembebasan Palestina di Siprus. Di kamar hotel yang akan ditempatinya, mereka memasang sebuah bom di bawah tempat tidur Hussein. Ketika malam tiba, Hafner dan timnya pun melancarkan aksinya. Di sini, Hafner menyewa sebuah kamar tidur yang bersebelahan dengan Hussein Abad. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan tanda kepada timnya. Beberapa saat kemudian, setelah memastikan bahwa Hussein telah tertidur, Hafner pun mematikan lampunya sebagai tanda untuk meledakkan bom yang telah terpasang di tempat tidur Hussein. Tragisnya, bom tersebut meledak dengan sangat kuat hingga nyaris menewaskan Hafner dan beberapa warga sipil di hotel tersebut. Robert mengaku bahwa bahan peledak yang ia dapat dari Louis tidak sesuai permintaannya. Steve dan Hans pun beranggapan bahwa Louis sengaja memberikan bahan peledak berdaya tinggi untuk menjebaknya. Di suatu malam, Hafner pun bertemu dengan Louis dan menanyakan masalah bahan peledak yang diberikannya. Louis menjelaskan bahwa bahan peledak yang ia berikan tidak bermasalah. Ia menuding bahwa rekan timnya lah yang telah melakukan kesalahan. Setelah itu, Louis memberikan informasi keberadaan 3 target lainnya kepada Hafner. Di antaranya yaitu Kemal Atwan, Kamal Nasir, dan Abu Yusuf. Hafner pun memberikan tawaran pembayaran yang cukup besar untuk informasi tersebut, sehingga membuat Louis mulai mencurigai dirinya. Ia pun mengancam akan memutuskan kontraknya dengan Hafner jikalau ia bekerja dengan pemerintah. Beberapa hari kemudian, Kepala Intelijen Mossad yaitu Efraim menghampiri Hafner dan timnya. Mereka membahas rencana penyerangan 3 orang target penting yang berada di wilayah Timur Tengah. Namun, karena target operasi mereka hanyalah di Eropa, Efraim pun memilih untuk menggantikan mereka dengan tentara Israel dalam operasi tersebut. Untuk memastikan target operasinya, Efraim juga meminta Hafner untuk memberitahu informan yang bekerja sama dengannya. Namun, Hafner merahasiakannya agar hubungannya dengan informan tersebut tidak rusak. Hingga akhirnya, Hafner pun memaksa untuk turut dalam operasi ke wilayah Timur Tengah. Di suatu malam, rombongan tentara Israel pun tiba di pelabuhan Beirut. Bersama dengan Hafner dan timnya, mereka pun memulai operasi untuk menyerang 3 target yang berada di sebuah gedung yang dijaga oleh militan. Dalam operasi ini, tentara Israel dan agen Mossad berhasil membunuh target utama yaitu Kemal Atwan, Kamal Nasir, dan Abu Yusuf. Mereka juga sempat berhadapan dengan pasukan milisi saat hendak melarikan diri. Beberapa hari kemudian setelah operasi di Beirut, Hafner dibawa oleh Louis untuk bertemu dengan bosnya yang dijuluki Papa. Di sini,
Papa mengajaknya makan bersama keluarga besarnya. Louis dan Papa mengetahui bahwa Avner bekerja untuk pemerintah Israel. Namun, Papa memaklumi hal tersebut dan tetap menjalankan kontraknya dengan Avner selagi ia merahasiakan keberadaan mereka. For his family. For my family. Singkat cerita, Avner dan timnya kembali melanjutkan operasi di Eropa. Mereka mendatangi Yunani untuk membunuh seseorang di luar target yang menggantikan posisi Hussein Abad Al-Shir, yaitu Zayat Mukasi. Di sini, Louis pun mengatur tempat penginapan mereka. Namun pada suatu malam, Avner dan timnya harus berselisih dan berbagi tempat dengan anggota organisasi kebebasan Palestina. Avner dan timnya pun menyamarkan diri sebagai kelompok pemberontak dari berbagai negara. Der Mann in der Bar. Which French? Louis? Basque? Eta? So we're safe. Safe. Setelah itu, saat mereka berjaga malam, Avner berdebat dengan seorang anggota pembebasan Palestina, yaitu Ali. Mereka pun saling berdebat mengenai kemerdekaan dan kepedulian dunia terhadap masing-masing wilayah antara Israel dan Palestina. You Fuck you. You'll never get the land back. have a lot of children. They'll have Di malam selanjutnya, Avner dan timnya pun memulai misinya. Mereka membayar pekerja di sebuah hotel untuk memasang sebuah bom di dalam kamar yang akan ditempati oleh Zayat Mukasi. Hey, I'm calm. What? Saat waktu eksekusi tiba, sayangnya bom tersebut gagal meledak. Akibatnya, Hans pun memutuskan untuk menerobos masuk dan melemparkan sebuah granat ke dalam kamar yang ditempati oleh Zayat Mukasi. Kejadian tersebut pun membuat Avner dan timnya ketahuan oleh pengawal Zayat Mukasi. Baku tembak pun terjadi antara agen Mossad dan pengawal Zayat Mukasi. Akibat insiden tersebut, sementara itu ditemukan fakta bahwa Robert sebenarnya bukanlah ahli perakit bom. Ia merupakan pembongkar bom yang masih belajar dan direkrut oleh Mossad karena keadaan mendesak. Beberapa hari kemudian, Avner pun bertemu dengan Louis di sebuah restoran. Louis pun memberikannya informasi keberadaan target utama Avner, yaitu Ali Hassan Salameh, yang merupakan otak dari pembantaian Munich. Louis juga menjelaskan kalau Salameh dilindungi oleh CIA sebagai upaya Amerika Serikat untuk menghindari serangan September Hitam terhadap diplomatnya. Singkat cerita, Avner dan timnya pun mulai melakukan operasi untuk membunuh Salameh di London. Many laws we've broken. Incidentally, the laws of the state of Israel. Sayangnya, operasi ini digagalkan oleh 3 intelijen Amerika Serikat yang berpura-pura menjadi orang mabuk dan menghalau Avner saat akan membunuh Salameh. Roger Berg, you ugly fuck. His head is Roger Berg. All right. Come on. Di malam selanjutnya, di sebuah bar hotel, Avner sempat digoda oleh seorang wanita tak dikenal. Namun, ia menolaknya dan pergi. Tak lama kemudian saat hendak menuju kamar, ia memeriksa kamar tidur Cole yang tidak terkunci. Ia pun terkejut melihat Cole telah tewas dalam keadaan telanjang. Avner pun menemukan bukti bahwa wanita yang sebelumnya ia temui di bar adalah orang yang membunuh Cole. Keesokan harinya, Avner dan Robert menjumpai Louis dan Papa untuk menanyakan informasi keberadaan wanita yang membunuh rekannya. Di samping itu, Louis dan Papa juga memberitahu bahwa aksi Avner sebelumnya telah menyebabkan Avner dan timnya menjadi incaran beberapa orang tak dikenal. Evil falls suddenly. Setelah itu, Avner dan timnya pun berangkat ke sebuah kota di Belanda untuk membunuh seorang wanita yang telah membunuh Cole. Mereka pun masuk ke sebuah rumah apung dan membunuh seorang wanita yang ternyata adalah seorang pembunuh bayaran. Mereka pun menembaknya hingga tewas dan meninggalkan mayatnya dalam keadaan telanjang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah makan malam, Hans ditemukan tewas tertikam pisau pada dini hari di sebuah tempat. Knife. Sementara itu, di hari selanjutnya, Robert tewas terkena ledakan saat hendak merakit sebuah bom. Beberapa hari kemudian setelah kematian 3 orang rekannya,
Avner pun bertemu dengan Louis. Louis menjelaskan kepada Avner bahwa beberapa intelijen Rusia dan pasukan pembebasan Palestina sedang mengincar dirinya. Namun, Louis mengaku menahan informasi keberadaan Avner dan timnya karena bayaran yang diberikan oleh Avner jauh lebih tinggi. Di hari selanjutnya, Avner dan Steve pun tiba di Spanyol dan meneruskan operasi untuk membunuh Salameh. Mereka mendatangi sebuah tempat di mana Ali Hasan Salameh sedang mengadakan acara. Namun, misi tersebut lagi-lagi gagal setelah seorang penjaga dan pasukan bersenjata melihat dan menyerang mereka. Keesokan harinya, Avner dan Steve pun memutuskan operasinya. Avner menduga bahwa Louis telah menjual informasi tentang dirinya. Karena kecewa, ia pun kembali ke Israel dan memutuskan untuk keluar dari Mossad. It's about loyalty. Setelah itu, ia pun menjalani hidup dengan istri dan anaknya di Brooklyn, Amerika Serikat. Di suatu hari, ia merasa dibuntuti oleh sesuatu. Ia pun menghubungi Papa untuk memastikan keluarganya aman. Papa pun menjelaskan bahwa tidak akan ada ancaman apapun darinya. You from me. Curiga terhadap Mossad, Avner pun mendatangi kantor konsulat Israel dan meminta Mossad agar menjauhi istri dan anaknya. If you hurt my child, do I know you, sir? Beberapa tahun kemudian, Efraim mengunjungi Avner di Amerika Serikat untuk memintanya bergabung kembali bersama Mossad. Namun, Avner pun menolak tawaran tersebut. Kemudian, film pun selesai.